Perkenalkan, nama saya Fidelis Prino Pratama dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika dengan guru mata pelajaran fisika yaitu Pak Sauji ST. Oke, jadi materi apa saja yang akan kita bahas? Yaitu materi listrik bolak-balik atau AC. Bukan air conditioner ya, bukan AC ya. Tapi ini adalah alternating current. Apa itu arus bolak-balik atau alternating current? Arus bolak-balik atau alternating current yang disingkat dengan AC itu merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Oke. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik, prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Oke, bisa dilihat pada gambar sebelah. Ini adalah gambar rangkaian listrik bolak-balik. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, jadi pada listrik bolak-balik terdapat beberapa materi. Yang pertama, yaitu tegangan dan arus. Yang dimana rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan, yaitu resistor, kumparan, induktor, dan kapasitor. Seperti terlihat pada gambar. Ini adalah R dengan kepanjangannya, yaitu resistor. Ini adalah L, yaitu induktor, dengan satuan Henry. Yang resistor tadi, yaitu hambatan, dengan satuan ohm. Dan C itu adalah kapasitor, dengan satuan Faraday, atau disingkat dengan F untuk satuannya. Jadi di sini yang berupa hambatan itu adalah resistornya doang, tetapi L dengan C-nya itu bukan. Itu adalah kumparan dan kapasitor, tapi nanti bisa diubah. Oke. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik sebagai berikut. Pertama, tegangan itu sama dengan tegangan maksimum dikalikan sin omega T plus minus theta. Kenapa ada plus minus theta? Biasanya itu hanya omega T. Ini dikarenakan pada suatu rangkaian seri. Ada rangkaian R dengan C, ada R dengan L. Jadi di sini ada ditambahkan dengan suatu sudut. Nah, untuk tegangan yaitu V. Oke, dan I adalah kuat arus. Kuat arus itu sama dengan kuat arus maksimum dikalikan sin omega T. Nah, bisa kita lihat pada gambar untuk tegangan arus seperti ini gambar grafiknya. Oke, sekarang kita lanjut. Dalam tegangan dan arus dibagi menjadi dua. Yang pertama, arus dan tegangan efektif. Apakah itu? Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Oke. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter AC, alternating current, atau multimeter, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai efektifnya. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hubungan antara nilai efektifnya dan nilai maksimum sebagai berikut. Oke, tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Dan juga untuk kuat arus atau arusnya, itu kuat arus efektif sama dengan kuat arus maksimum dibagi akar 2. Jadi perbedaannya di sini hanya berupa hurufnya aja yang berbeda. Tapi nilainya juga sama, yaitu antara V dan I. Nah, untuk keterangannya sudah jelas, yaitu V efektif atau V efektif, yaitu tegangan efektif dengan satuan voltmeter. Vmax itu adalah tegangan maksimum dengan satuan voltmeter. Dan IF itu adalah kuat arus listrik efektif dengan satuan ampere. Dan juga banyak sama, Imax itu sama dengan arus maksimum dengan satuan ampere. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua,
yaitu tegangan dan arus rata-rata. Harga rata-rata arus bolak balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, itu artinya dari arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-ratanya sendiri antara arus dan tegangan. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, IR berarti kuat arus rata-rata itu sama dengan 2-nya dikali I max, yaitu kuat arus maksimum dibagi Q. Nah, nilai Q ini bisa 3,14 atau 22/7. Dan di sini tinggal langsung diganti 2 dibagi Q, yaitu 3,14, sehingga nilainya adalah 0,637 dikalikan I max, kuat arus maksimum. Dan bawahnya juga sama, tinggal diganti hurufnya aja, yaitu VR sama dengan 2V max dibagi P, sama juga 2 dibagi P atau 2 dibagi 3,14 atau dibagi 22/7, nilainya adalah 0,637 dikalikan V max. Dan keterangannya udah jelas, IR itu adalah arus rata-rata dengan satuan ampere, VR itu adalah tegangan rata-rata dengan satuan voltmeter. Sekarang kita lanjut ke contoh soal tegangan dan arus. Contoh soal yang pertama pada materi yang pertama. Sebuah generator menghasilkan tegangan yang bersesuaian dengan fungsi V sama dengan 40 sin omega T. Jika V dalam volt dan T dalam second, tentukan tegangan rata-ratanya. Berarti yang ditanyakan adalah tegangan rata-ratanya. Nah, dari sini yang diketahui dulu yang kita cari. Yang pertama, V itu sama dengan 40 sin omega T. Dengan persamaan rumus V sama dengan V max sin omega T, maka V max sama dengan 40 voltmeter. Kenapa? Karena pada suatu persamaan V max-nya itu sudah diketahui pada di V yang diketahui, yaitu 40 sin omega T-nya itu termasuk dalam V. Yang dipakai itu hanya V max, makanya nilainya adalah 40 voltmeter. Yang ditanya adalah VR. Nah, tegangan rata-ratanya berapa? Oke, di sini kita bisa menggunakan rumus VR itu sama dengan 2V max dibagi Q. Maka VR sama dengan 2 dikalikan 40V per VR sama dengan 80V per Q. Maka VR sama dengan 80V voltmeter per 3,14. Nah, maka VR itu sama dengan 25,48V. Nah, 80 dibagi 3,14 itu adalah 25,48 atau 80 dibagi 22/7. Nilainya pasti sama. Jadi, tegangan rata-ratanya adalah 25,8 voltmeter. Oke, kita lanjut. Untuk materi yang kedua yaitu impedansi. Apa itu impedansi? Impedansi adalah nama lain untuk hambatan total dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber AC, yaitu sumber bolak-balik atau alternating current. Nilai impedansi dapat diketahui dari menghitung setiap komponen hambatan maupun menghitung menggunakan ohm, dan ohm ini adalah satuan dari impedansi sendiri. Impedansi dilambangkan dengan huruf Z dan memiliki satuan ohm. Oke, mari kita tinjau rumus-rumus apa saja yang diketahui pada impedansi ini. Z sama dengan akar R kuadrat tambah buka kurung XL dikurangi XC tutup kurung kuadrat. Dengan XL itu sama dengan omega L dan sama dengan 2πf dikalikan L. Dan omega adalah 2πf. XC itu sama dengan 1 per omega dikalikan C, sama dengan 1 per 2πf dikalikan C, sama seperti yang sebelumnya, disubstitusikan dengan 2πf. Mari kita melihat keterangan-keterangannya. Oke. R sama dengan hambatan resistor dengan satuan ohm. XL reaktansi induktif dengan satuan ohm. Dan XC reaktansi kapasitif dengan satuan ohm. Yang dimana bisa kita lihat pada gambar. Ketika semuanya ini dijadikan hambatan,
maka akan ditambahkan menjadi yang namanya impedansi. Nah, ini yang namanya impedansi, hambatan totalnya. Yang dimana L dengan C ini harus diubah dulu menjadi hambatan. Bagaimana cara menjadikan dia hambatan? Sudah ada PowerPoint ini, pada slide ini, yaitu SL sama dengan omega L. Ini adalah hambatan dari L yang diubah. Dan juga XC adalah 1 per omega C. Ini adalah hambatannya. Nah, seperti itu. Jadi pada gambar sudah terbukti bahwa L dengan C itu bukan hambatan, tapi induktor dan kapasitor. Setelah diubah menjadi hambatan akan menjadi XL dengan XC. Oke, untuk keterangan-keterangan yang berlaku, omega itu sama dengan frekuensi sudut dengan satuan radian per second. L sama dengan induktansi induktor dengan satuan Henry. Nah, seperti yang tadi. C, kapasitasi kapasitor dengan satuan Faraday. Sekarang kita lanjut untuk bagaimana penurunan rumus dari impedansi sendiri. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan kuat arus, V dengan I. Secara matematis, nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan V per I. Itu kita jadikan ke persamaan yang pertama. Oke, sekarang dalam listrik bolak-balik, nilai tegangan dan arus berubah terhadap waktu, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Yang dimana persamaan di atas adalah V per I. Tapi di sini sama-sama terhadap waktu, makanya Z sama dengan VT per IT. Nah, di sini kita jadikan persamaan yang kedua. Dua-duanya dikalikan oleh waktu. Maka ketika kita kembali ke persamaan pertama, T bagi T itu adalah nilainya 1. Maka 1 dikalikan V per I, tetap V per I juga, tetap jadi persamaan yang pertama. Tidak mengubah nilai aslinya. Nah, seperti itu. Dan untuk mempermudah perhitungan, nilai VT dan IT dinyatakan dalam bentuk kompleks. Apa itu bentuk kompleks? Yaitu bilangan Euler atau bilangan berpangkat dengan pangkat E. Nah, ini E ini ada suatu bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini memiliki suatu pangkat. E adalah bilangannya. Nah, bilangan E. Sehingga persamaan 2 dapat dituliskan sebagai berikut. Z sama dengan V dikalikan Euler pangkat J omega T per I dikalikan Euler pangkat J omega T. Dan kita menjadikan persamaan yang ketiga agar bisa disuntikan ke 3 persamaan. Persamaan apakah itu? Mari kita lanjut. Yang pertama, impedansi resistor. Di sini memiliki satu persamaan pada resistor, hambatan resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm. V sama dengan IR. I dikalikan R. Kuat arus dikalikan hambatan. Maka persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. ZR sama dengan IR per I. Maka kuat arus dikalikan R karena kan itu seharusnya V, tapi diganti dengan IR per I sama dengan R. Kenapa? Karena I dengan I. 1 per I dengan I. Maka ketika dikalikan kan sisa 1. 1 dikalikan R itu nilainya adalah tetap R juga. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan itu sendiri. Nah, ini sama ini nilai hambatannya. Maka sementara admintasi dari resistor sebagai berikut. Untuk admintasi sendiri dilambangkan dengan huruf YR. Sama dengan 1 per VR sama dengan I per R. 1 per R bukan I ya, tapi 1 per R. Oke, untuk yang kedua, impedansi induktor. Pada induktor berlaku VT sama dengan L turunan dari waktu dikalikan turunan dari waktu. Persamaan impedansi pada induktor sebagai berikut. ZL. Ingat ZL berarti Z induktif. Impedansi induktor atau induktif. Sama dengan L dikalikan turunan T per IT. IT adalah kuat arus terhadap waktu. Yang atasnya L dikalikan T. Berarti
seperti L yang terhadap waktu. Nah, seperti itu. Atau bagian induktornya yang terhadap waktu. Sama dengan L kita pisahkan dulu. Untuk turunannya, T-nya dapat kita substitusikan dengan E pangkat J omega T. J-nya ini adalah nilai arahnya. Arahnya itu ke atas. Masih ingat untuk nilai vektor ada I dan J. I untuk arah mendatar atau sumbu X, dan vertikal itu huruf J seperti itu. Maka dl dt bilangan Euler pangkat J omega T per I. T-nya disubstitusikan juga menjadi Euler pangkat J omega T. Maka di sini nilainya sama dengan L dikalikan J omega I E pangkat J omega T per I E pangkat J omega T. Di sini ada yang sama, maka IE dengan IE dicoret, cuma pangkatnya juga sama, maka dicoret. Dan sebelumnya itu kenapa bisa dapat nilai J omega I E pangkat J omega T? Karena sifat turunan. Nah, apa yang diturunkan? Yaitu perkalian dari J omega T diturunkan, maka nilainya segitu. Nah, maka ketika dicoret, sisa L dikalikan J omega. Maka J dikalikan omega dikalikan L. Itu untuk nilai dari ZL-nya, impedansi dari induktornya. Besaran omega L itu sama dengan XL. Nah, seperti tadi sebelumnya, dinamakan dengan reaktansi induktif. Sehingga impedansi induktor dapat pula dituliskan ZL sama dengan JXL. Nah, ini adalah nilai dari impedansi induktornya. ZL itu sama dengan JXL. Nah, oke. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu impedansi kapasitor. Pada kapasitor berlaku IT, berarti ini I ya, ini tadi itu V, sekarang yang I. Kuat arus terhadap waktu sama dengan C. C tadi karena kapasitor dikalikan turunan terhadap waktu, maka C-nya ini juga terhadap waktu juga, bagian kapasitornya ini. Maka persamaan impedansi pada kapasitor sebagai berikut. ZC dengan arah minus, arah vertikalnya ya, maka itu sama dengan VT per C dikalikan turunan terhadap waktu. Turunan apa? Turunan dari waktu terhadap suatu kecepatan. Nah, maka di sini sama dengan 1/C, karena kan itu C-nya kosong tuh, nggak ada lawan. Jadi kan ketika di atas atau dinaikin, maka akan menjadi nilai 1/. Maka kita pisahin dulu 1/C, terus diganggu gugat dulu. Maka yang kita operasikan yaitu VE Euler, yang T-nya udah disubstitusikan dengan bilangan Euler pangkat J omega T, itu diperkan dengan turunan dari waktu yang sudah disubstitusikan, yaitu Euler pangkat J omega T. Nah, dan di sini sama dengan 1/C dikalikan VE pangkat J omega T per J omega VE pangkat J omega T. Dan di sini ada juga yang sama, yaitu VE pangkat J omega T dengan J omega VE pangkat J omega T. Dicoret VE-nya. Nah, pangkatnya juga karena sama, maka mungkin menjadi nilai 1. Apapun dikalikan 1 tetap nilai itu juga. Maka nilainya adalah 1/J omega C. Seperti itu untuk nilainya. Tapi sampai di sini belum selesai karena arahnya itu masih ke bagian negatif, yaitu ke bawah. Nah, maka untuk mengubah menjadi positif, atas bawah kita kalikan minus. Nah, yang dimana 1/J omega C dikalikan min J. Maka nilainya adalah min J dikalikan 1/omega C. Nah, itu adalah nilai dari ZC-nya karena arahnya itu ke bawah. Yang kita ingin carikan nilai ZC-nya agar tidak ke bawah. Bagaimana caranya? Sama-sama lah dikalikan minus, seperti itu. Besaran 1/omega C itu sama dengan XC. Dinamakan dengan reaktansi kapasitif. Nilai impedansi kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut.
ZC itu sama dengan negatif JXC. Nah disubstitusikan tuh, karena kan seper omega C itu sama dengan XC, maka tinggal diganti, maka minus J ya kan XC, dengan J nya itu adalah arahnya. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal dari impedansi. Terdapat suatu perbandingan antara kuat arus dan tegangan. Berarti ada perbandingan nih antara I dan V dengan nilai berturut-turut 20 ampere dan 85 volt. Berarti kuat arusnya adalah 20 ampere dan tegangannya itu adalah 85 volt. Tentukan harga impedansinya. Oke, yang pertama-tama apa yang harus kita kerjakan dulu? Yaitu bagian diketahui dulu. Apa saja yang diketahui pada soal? Yang pertama diketahui I sama dengan 20 ampere dan V sama dengan 85 volt. Maka yang ditanya impedansinya, Z-nya itu berapa? Maka kita menuju ke penyelesaian, yang dimana kita sudah tahu untuk rumus umumnya sendiri, Z itu sama dengan V per I. Maka Z sama dengan 85 voltmeter dibagi 20 ampere. Maka nilai Z dengan satuan ohm adalah 4,25 ohm. Nah, jadi harga impedansinya adalah 4,25 ohm. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi rangkaian murni dan kombinasi. Yang dimana pada materi ini terbagi bermacam-macam rangkaian. Rangkaian pertama adalah rangkaian resistif. Seperti apakah bentuknya? Seperti ini, yang dimana ada arus bolak-balik atau alternating current atau kita singkat dengan AC, dan suatu hambatan karena kan yang berhubungan dengan resistor. Makanya ini yang disebut dengan rangkaian resistif. Dengan grafiknya seperti ini. Sama-sama ya, arus dan tegangannya. Yang dimulai dari 0 sampai ke 1 titik ujung. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Di bawah ini merupakan rumus tegangan resistor dan arus yang mengalir melalui resistor. Oke, VR sama dengan Vmax dikalikan sin omega T. Ini adalah rumus dari VR, tegangan pada rangkaian resistif. Dan juga untuk kuat arus pada rangkaian resistif itu sama dengan VR per R. Itu adalah rumus pada rangkaian resistif yang sudah kita ketahui sebelumnya pada di hambatan resistor atau impedansi resistor. Tapi di sini menggunakan resistif, makanya nilainya sama aja, berhubungan mereka. Maka VR itu sama dengan Vmax sin omega T dibagi R, jangan lupa R di situ. Maka Vmax dibagi R itu adalah kuat arus maksimumnya dikalikan sin omega T, seperti itu. Itu rumus dari rangkaian resistifnya. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu rangkaian induktif. Nah, induktor yaitu singkatannya L. Maka ada arus bolak-balik atau AC dan juga ada satu induktor. Nah, yang disebut dengan L. Dan ini adalah gambar grafiknya, yang dimana arus yang mendahului tegangan. Nah, maka tegangan mulai dari 0 dan arus mulai dari suatu titik. Dan perbedaan mereka adalah 1/4. Nah, maka berdasarkan grafik terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya. Artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat 1/4 periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor sebagai berikut. Yang pertama, VL, tegangan pada L pada induktor itu sama dengan tegangan maksimum sin omega T ditambah pi per 2. Nah, pi per 2, pi ada 180 derajat dibagi 2, yaitu 90 derajat. Makanya itu dikatakan 1/4 periodenya. Sebenarnya 1/4 itu artinya 1/4 dari 360 derajat. Berapakah nilainya? Yaitu 90 derajat. Maka diibaratkan dengan pi per 2 dengan nilainya ditambahkan. Dan juga untuk
IL sendiri itu sama dengan I max dikalikan sin omega T. Dan juga ini sama, bisa juga ditambahkan suatu sudut. Nah, seperti itu. Tapi pada rangkaian induktif, intinya ingat saja ditambahkan oleh I per 2. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu rangkaian kapasitif. Bisa kita lihat pada gambar, ada satu rangkaian di mana terdapat sebuah arus bolak-balik atau AC dan suatu kapasitor. Kita bisa sebut dengan C. Nah, juga di sini tegangan dimulai dari 0 dan arus dimulai dari nilai yang teratas. Maka perbedaannya itu, yang awalnya perbedaannya tadi adalah arah horizontal, sekarang arahnya vertikal. Maka berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti berikut. VC, tegangan pada C pada kapasitor, itu sama dengan tegangan maksimum sin omega T dikurangi. Ingat, di kapasitor itu dikurangi pi per 2. Karena arahnya vertikal, makanya dikurangi. Maka suatu sudut dikurangi dengan pi per 2. 150 derajat dibagi 2, yaitu 90 derajat. Nah, yang dimana untuk seperempat periode lebih cepat. Nah, artinya seperempat dari 360 derajat, yaitu 90 derajat. Dan juga untuk IC-nya atau kuat arus pada kapasitor itu sama dengan I max dikalikan sin omega T. Sama seperti aja, tapi ada catatan, bisa juga ditambahkan dengan suatu sudut pada sin omega T-nya. Nah, jadi sama dengan halnya VC. Jadi kuat arus dan VC ini enggak jauh berbeda, cuma berbedanya itu adalah sebutannya aja. Dan untuk nilainya itu dan perumusannya itu sama. Nah, seperti itu. Lanjut yang keempat, rangkaian seri antara R resistor dan L induktor. Nah, apabila R dan L dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku VR sama dengan I kuat arus dikalikan R. VL sama dengan I dikalikan XL, seharusnya dikalikan L, tapi L itu bukan hambatan, yang diminta tuh hambatan pada ini. Nah, maka kita ubah dengan XL. Dan juga untuk V totalnya itu sama dengan akar VR kuadrat tambah VL kuadrat. Dan juga Z, impedansi mutlaknya itu sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Kenapa bisa R dan XL? Itu dikarenakan yang diminta adalah hambatannya. Untuk di atasnya itu adalah tegangannya, maka tegangannya yang kita hitung. Bawahnya impedansi itu apa? Hambatan totalnya. Maka kita menggunakan hambatan totalnya. Nah, seperti itu. Dan juga ada satu persamaan yang dimana ini adalah persamaan trigonometri. Kan suatu sudut fase ini ya sebutannya itu sama dengan VL per VR sama dengan XL per R, seperti itu. Dan kita bisa lihat pada gambar. Nah, video gambar ini atas adalah gambar yang dimana ada diagram fasor dan di bawah adalah grafiknya. Bisa kita lihat di sini kenapa bisa dapat rumusnya ini didapatkan dari apa itu, yaitu Pythagoras. Nah, itu yang benar penting. Makanya bisa dapat V total dan mutlak Z nilainya berapa dikarenakan suatu nilai yang terdapat pada Pythagoras. Nah, itu yang terpenting pada materi kali ini, Pythagoras. Maka bisa mendapatkan rumus seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang E. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku rumus sebagai berikut. VR sama dengan I dikalikan R. VC sama dengan I dikalikan XC. Sudah tahu pasti kan I XC sama seperti sebelumnya, yaitu hambatan pada kapasitor. Nah, jadi sini untuk V totalnya tinggal diubah saja. Yang tadi itu kan L, sekarang C. Maka VR kuadrat tambah VC kuadrat. Nah, untuk mutlak Z-nya sama juga seperti tadi. R kuadrat tambah XC kuadrat. Tadi kan XL kuadrat, sekarang XC kuadrat. Karena pada rangkaian seri antara R dan C.
yang berhubungan dengan R dan C seperti itu. Dan juga untuk suatu persamaan trigonometri dengan menggunakan suatu sudut itu merupakan sudut fasenya, yang dimana VC per VR itu sama dengan XC per R seperti itu. Maka bisa kita lihat pada kedua gambar diagram fasor, rangkaian, dan grafiknya sama juga menggunakan Pythagoras, cuma berbeda nilainya aja seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang ke-6, rangkaian seri antara L dan C. Sebenarnya rangkaian ini jarang dipakai, tapi tetap akan dibahas juga ya. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Jadi kita nggak tahu ini apakah ini berbentuk seperti L atau C. Makanya masih 50-50, masih ada sifatnya atau syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat apakah itu? V sama dengan VL dikurangi VC. Jika VL lebih besar dari VC, bersifat induktif dan suatu sudut itu sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Dan syarat kedua, V sama dengan VC dikurangi VL. Jika VL kurang dari VC, bersifat kapasitif. Nah, bersifat kapasitor. Dengan suatu sudut itu sama dengan negatif 90 derajat atau negatif pi per 2. 180 derajat dibagi 2. Nah, minnya jangan lupa, berarti min 90 derajat. Dan juga untuk yang ketiga, syarat yang ketiga, V sama dengan 0. Jika VL sama dengan VC, terjadi yang namanya resonansi atau berhubungan dengan resistor. Nilai tegangan dan arusnya itu sama. Nah, seperti itu. Oke, bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah ada yang namanya arus bolak-balik di bagian ini. Ini adalah pot arusnya yang menunjukkan arahnya. Dan juga ini adalah L induktor dan C ini adalah kapasitor. Dan juga dengan cara yang sama RL dan RC, maka yang kedua tadi itu ketika digabungkan dan juga kita lihat baik-baik, maka impedansi itu sama dengan XL dikurangi XC. Masih ingat XL XC itu adalah hambatan induktor dengan hambatan kapasitor. Jika XL lebih dari XC maka bersifat induktif. Dan juga Z sama dengan XC dikurangi XL. Jika XL kurang dari XC maka bersifat kapasitif. Dan Z sama dengan 0 jika XL sama dengan XC maka terjadi yang namanya resonansi dan berhubungan dengan resistor. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut untuk yang rangkaian terakhir, yaitu rangkaian totalnya. Nah, yang dimana rangkaian seri R, L, dan C. R resistor, induktor, dan C kapasitor. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik atau alternating current berlaku. Banyak ini ya. VR sama dengan I dikalikan RC. Maka VL sama dengan IXL. VC dikalikan IXC. Dan Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL dikurangi XC. Nah, kuadrat. Nah, yang dimana untuk VR yang tadi itu sebenarnya I dikalikan R saja. Nah, Z sama dengan V per I. V sama dengan akar VR kuadrat tambah VL dikurangi VC kuadrat. Nah, ini termasuk juga untuk mendapatkannya dengan Pythagoras. Nah, maka VR itu sama dengan V max sin omega T. Nah, untuk VL sendiri, VL sama dengan V max sin omega T ditambah 90 derajat atau pi per 2. VC itu sama dengan V max sin omega T dikurangi 90 derajat. Nah, perbedaannya nampak ya, ini untuk induktor ditambah untuk kapasitor dikurangi sini. Mari kita perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika semuanya dilihat baik antara diagram fasor dengan rangkaiannya, maka dapatlah rumus-rumus seperti ini. Nah, yang dimana untuk mendapatkan nilai Z, Z, dan V-nya itu didapatkan dari suatu Pythagoras dalam diagram fasor yang berhubungan dengan suatu sudut. Dengan sudut totalnya itu 360 derajat. Jadi diproyeksikan, maka dapat rumusnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh soalnya. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Pada rangkaian seri R dan C,
jika tegangan resistif dan tegangan kapasitif masing-masing ada 30 volt dan 40 volt. Maka tegangan totalnya adalah titik. Dan sini kita harus tahu berhubungan dengan apa. Berarti ini berhubungan dengan rangkaian seri antara R dan C. Maka yang kita ketahui adalah VR sama dengan 30 volt, VC itu sama dengan 40 volt. Yang ditanya adalah V totalnya. Maka untuk penyelesaian sendiri, nah seperti ini, V total sama dengan akar VR kuadrat tambah VC kuadrat. Maka V total itu sama dengan akar 30V dalam kurung kuadrat ditambahkan 40V dalam kurung kuadrat. Nah, di sini saya masukkan juga satuannya agar bisa terbukti kenapa masih tetap voltmeter satuannya. Maka V total itu sama dengan akar 900V kuadrat tambah 1600V kuadrat. Nah, ingat voltmeter kuadrat. Maka ditambahkan nilainya adalah V total sama dengan 2500 karena kan sudah kuadrat V kuadrat. Ketika akar dengan kuadrat bertemu, karena kan mereka berdua saling invers, maka nilainya akan menjadi 1, maka sisa V-nya saja. Nah, untuk akar 2500 itu adalah 50 volt. Nah, volt ini tinggal diturunin. Maka V total nilainya adalah 50 volt. Seperti itu. Kita lanjut materi yang keempat, yaitu rangkaian resonansi. Pada dasarnya, rangkaian resonansi adalah rangkaian seri R, L, dan C, resistor, induktor, dan kapasitor yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, berarti angka real 1 sampai seterusnya, bukan dari 0 ya. Kalau dari 0 itu bilangan cacat. Artinya komponen imajiner harus bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama dengan XL sama dengan XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri R, L, dan C. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar mutlak dari Z impedansi sama dengan akar R kuadrat, karena kan Z sama dengan R, maka Z mutlak Z itu sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian, yaitu FR sama dengan 1/2 pi akar 1/L dikalikan C. Nah, nilainya seperti ini untuk antara dari frekuensinya. Frekuensi sudut rangkaian resonansi yaitu omega R sama dengan 2pi FR. Sama dengan 2pi tinggal diganti saja, yang dimana FR itu sama dengan 1/2 pi akar 1/L dikalikan C. Maka 2pi dikalikan 1/2 pi nilainya adalah 1. 1 dikalikan akar 1/LC itu adalah akar 1/LC. Dan juga untuk keterangan-keterangan yang berlaku, FR itu sama dengan frekuensi resonansi dengan satuan Hz atau Hertz. Dan juga L itu sama dengan induktansi induktor dengan satuan Henry. C kapasitansi kapasitor dengan satuan Faraday. Dan omega R itu sama dengan frekuensi resonansi dengan satuan radian per second untuk rangkaian resonansi. Nah, lanjut untuk materi yang kelima, yaitu daya pada rangkaian bolak-balik. Dalam listrik bolak-balik juga dikenal konsep daya. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan antar ujung komponen dengan arus yang melaluinya. Nah, berarti perkalian antara V antar ujung komponen dengan I yang melaluinya. Itu secara penjelasan matematisnya. Jika induktor dialiri arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Hal yang hampir sama terjadi pada kapasitor. Kita sebut dengan singkatan C.
Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ketika arus mencapai harga nol, energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik diubah menjadi arus. Nah, jadi itu sedikit dari materi yang kelima. Dan juga materi yang keenam itu penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Nah, penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang dimana tuning. Apa itu tuning? Kapasitor atau kondensator variabel dan menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diperoleh sehingga terjadi resonansi. Nah, itu dari tuning. Dan juga yang kedua adalah filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan OPM. Filter pasif cenderung memperlama sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Jadi, sekian dari pembahasan tentang arus listrik bolak-balik atau alternating current yang kita singkat dengan AC. Semoga bisa dipahami dan contoh soalnya bisa dimengerti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, bye-bye.